Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dengan NIM 251021131040. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tentang bagaimana negara disusun, negara dijalankan, serta hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Lanjut ke ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara mencakup beberapa hal utama. Pertama, kajian hukum tata negara meliputi struktur negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, serta kekuasaan dan kewenangan lembaga negara. Dalam hal ini, hukum tata negara berperan sangat penting untuk mengatur kerangka besar berjalannya negara. Kedua, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan kekuasaan di dalamnya. Hukum tata negara memiliki hubungan erat dengan hukum administrasi negara, di mana hukum tata negara mengatur dasar-dasar negara, sedangkan hukum administrasi negara lebih fokus pada pelaksanaan teknis pemerintahan sehari-hari. Jadi bisa dibilang hukum tata negara itu adalah hukum yang diam, dan hukum administrasi negara itu adalah hukum yang menjalankannya. Kita lanjut ke sumber-sumber hukum tata negara. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seperti adat dan kebiasaan. Sedangkan sumber hukum formil adalah bentuk resmi yang diakui, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Dalam hukum tata negara, sumber hukum utamanya adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Peraturan Pemerintahan hingga Peraturan Daerah. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, dan yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah. Selanjutnya, kita lanjut ke lembaga negara dan lembaga independen. Lembaga negara adalah institusi yang menjalankan fungsi kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Lembaga ini terdiri dari beberapa macam, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya DPR sebagai pembentuk undang-undang, Presiden sebagai pelaksana pemerintahan, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Tugas dan kewenangan masing-masing lembaga telah diatur dalam Undang-Undang 1945 agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, dan KY yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi yang dianut adalah berdasarkan Di Indonesia, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Sistem demokrasi di Indonesia dijalankan melalui mekanisme perwakilan di mana rakyat memilih wakilnya di DPR dan DPD. Selain itu, rakyat juga memilih presiden secara langsung. Pelaksanaan demokrasi terlihat jelas dalam pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya kita membahas ke asas-asas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan beberapa asas penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur unsur-unsurnya sendiri. Hal ini bertujuan agar daerah lebih mandiri. Kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah sebagai perpanjangan tangan pusat. Yang ketiga, itu ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum tata negara. Nah, jadi kita akan membahas beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan hukum tata negara. Waktu itu ada 2019, saya pernah baca ada pihak yang tidak terima dengan hasil pemilu saat itu, lalu dia menggugat ke MK. Nah, di situ kelihatan kalau dalam negara demokrasi berbeda pendapat itu sangat wajar, tetapi penyelesaiannya tetap kita harus melalui jalur jalur hukum, bukan lewat jalur yang gimana-gimana. Disitulah hukum tata negara berperan untuk memastikan semua proses itu tetap sesuai aturan konstitusi. Kita kasih contoh lain, misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ada beberapa, banyak sih, banyak orang yang memperdebatkan keputusan ini. Ada yang setuju dan ada yang mengkritik. Kalau dilihat dari sisi politik, ini jelas ada kepentingan kekuasaan di dalamnya. Tapi kalau dilihat dari hukum tata negara, yang jadi fokus itu adalah keputusan tersebut sesuai dengan konstitusional atau tidak. Jadi hukum tata negara di sini berfungsi sebagai batas supaya kekuasaan nggak berjalan seenaknya, supaya tidak seenaknya gitu membuat aturan. Ada hukum tata negara yang mengatur supaya aturan itu tidak seenaknya dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Rivaldi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hukum tata negara dari saya yang belum lengkap dan belum bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Saya minta maaf.